Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Petani Muda Jember. Kali ini saya akan membahas tentang perollingan insektisida pada tanaman cabai, mencegah adanya resistensi kekebalan terhadap hama maupun penyakit. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, juga like, komen, dan share ke teman-teman semuanya. Oke saudaraku, ini adalah lahan cabai yang berusia 20 HST. Di video kali ini saya akan membahas tentang perollingan insektisida, utamanya di hama kutu-kutuan. Insektisida apa saja yang saya pakai. Terus nanti di akhir video kita akan kupas tuntas insektisida apa saja yang ampuh untuk mencegah hama kutu-kutuan. Ingat, mencegah. Sebenarnya bisa mengobati, cuman alangkah baiknya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Oke saudaraku, kemarin saya sudah menggunakan insektisida dengan bahan aktif imidacloropid bersama beta-sipermetrin, yang dimana teman-teman sudah tahu imidacloropid sendiri ada di golongan neonicotinoid dan di beta-sipermetrin ada di golongan pyrethroid dengan kode cara kerja yang berbeda. Yang di beta sendiri 3A, yang di imida itu 4A. Kenapa saya mix dua-duanya? Itu di awal-awal rekomendasi kami, di awal-awal penyepraian untuk insektisidanya. Karena insektisida imida sama beta itu di mix masih terbilang bisa, karena golongannya itu berbeda, golongan berbeda dan juga cara kerja berbeda. Itu masih dibilang bisa. Di imida sendiri itu bisa dibilang cukup ampuh untuk mencegah hama kutu kebul, trips, jenis kutu-kutuan lah. Di betanya sendiri itu cukup ampuh untuk mencegah hama ulatnya. Nah, yang kemarin saya pakai untuk merek dagangnya ini ada Sikat dengan bahan aktif imidacloropid 25%. Di penyepraian pertama saya menggunakan dengan dosis yang rendah, cukup 0,5 gram per liter. Untuk betanya sendiri saya menggunakan bulldog, karena bulldognya sudah habis, jadi nggak bisa saya kasih tahu. Nah, untuk perollingannya kali ini saya menggunakan tunggal dengan bahan aktif abamectin. Nah, kenapa saya menggunakan bahan aktif abamectin? Nah, karena di abamectin sendiri ini pertama golongannya berbeda. Nah, ini ada di golongan 6 di abamectin. Penggolongannya ivermectin. Banyak jenis bahan aktifnya yang di ivermectin ini, seperti abamectin, emamectin benzoat, lambda-sihalotrin dan lain sebagainya. Dan juga kode cara kerjanya itu berbeda. Nah, kali ini saya tidak mencampur dengan insektisida lain. Nah, kalau yang penyepraian pertama saya menggunakan imida bersama beta-sifutrin. Yang kedua ini setelah 3 aplikasi. Di usia 10 hari setelah tanam, habis itu 15 hari setelah tanam, terus 20 hari setelah tanam. Nah, yang hari ke-25 ini saya ganti dengan ini. Saya ganti dengan bahan aktif abamectin. Terserah untuk merek dagangnya mau pakai apa, mau pakai Demolis, Asmec, Bamec, Agrimec dan lain sebagainya. Atau teman-teman juga mau menggunakan yang 2 bahan aktif itu juga bisa. Contoh kayak Inviris Gold, Movento, Inviset, Pegasus dan lain sebagainya itu juga tidak masalah. Yang jadi masalah di situ sebenarnya kan bahan aktif yang kita gunakan itu jangan sampai sama, apalagi dengan satu golongan dengan bahan aktif yang pertama kita pakai. Nah, contoh kayak Movento itu bahan aktifnya spirinetoam plus imidacloropid. Nah, kenapa saya tidak menyarankan pakai Movento untuk yang kedua kalinya? Karena di situ sudah ada bahan aktif imidanya. Nah, kalau kita pakai lagi, takutnya resistensinya itu tidak teratasi. Makanya saya pakai bahan aktif yang abamectin ada di golongan 6. Atau teman-teman juga kalau mau mencampur itu bisa dengan
alfa-sipermetrin, demetoat, fipronil, kartap hidroklorida, buprofen, piridaben, diaventuron, tiametoxam dan lain sebagainya itu masih terbilang bisa. Dan untuk penyepraiannya ini saya juga gunakan 3 kali penyepraian di usia 25, 30 sama 35. Baru nanti kita ganti lagi, ganti dengan insek, bahan aktif dan golongan yang berbeda lagi. Nah, untuk dosisnya sendiri saya menggunakan dosis yang rendah dulu dengan 0,5 mili per liter. Tidak langsung menggunakan dosis yang tinggi. Ini untuk pencegahan resisten. Kenapa saya menggunakan cara itu? Karena takutnya kalau ini digunakan dalam satu musim, sudah bisa dipastikan hama itu akan kebal dengan ini. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya. Kalau kita menggunakan bahan aktif abamectin dalam satu musim, atau katakanlah kita pakai 2 bahan aktif dalam satu musim, seperti ini. Baik mau dicampur atau enggak, tapi kita gunakan dalam satu musim. Saya contohkan seperti ini. Kalau di sini ada 5 hama, kita spray. Yang terkena memang langsung mati. Oke. Tapi sisa 1 yang tidak mati, ini terkena tapi tidak mati. Sekarat lah istilahnya. Lalu dia bertelur. Begitu telurnya itu menetas, maka anakan-anakan yang baru menetas dari telur ini akan sudah kebal terhadap insek dengan bahan aktif yang seperti ini. Itu sudah kebal. Bukan berarti tidak mati. Bisa mati. Cuman mungkin dengan dosis yang sudah lebih tinggi lagi, atau ya dengan mencampur dan lain sebagainya seperti itu. Nah, untuk menanggulangi resisten seperti itu, saya menggunakan dengan perollingan 3 kali spray. Nanti ini baru saya gunakan, ini baru penyepraian keempat, makanya saya menggunakan ini. Ini saya 3 kali spray, nanti kita ganti lagi. Nah, gantinya itu apa? Simak terus video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like-nya, komen juga, bagikan ke teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Salam dari komunitas petani muda Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.